Man in the Middle Attack atau yang disingkat MITM adalah salah satu teknik dalam keamanan jaringan. Agar lebih mudah diingat, mari kita sebut ini sebagai mita si orang ketiga. Seperti namanya, teknik ini menempatkan penyusup berada di tengah-tengah dua perangkat atau lebih yang saling berkomunikasi. Pada prakteknya, teknik ini memungkinkan mita si orang ketiga tersebut untuk mengetahui traffic web yang digunakan oleh target yang sedang berkomunikasi ke router. Hasil dari Man in the Middle Attack adalah penyadapan informasi yang dapat digunakan oleh penyusup untuk mengetahui kemana sajakah target berselancar di internet, website apa saja yang ditelusurinya, dan seperti apa respon yang diberikan router terhadap request dari target. Bagaimanakah serangan Man in the Middle Attack ini dilakukan? Dan bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk terhindar dari serangan ini? Mari kita simak videonya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa cara paling ampuh untuk menguji keamanan sebuah sistem adalah dengan cara menerobos masuk ke dalam sistem tersebut. Analoginya begini, ketika kita ingin meyakinkan sebuah pintu sudah terkunci atau belum, biasanya kita mencoba untuk membuka pintu tersebut kan? Maka dari itu, hari ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja Man in the Middle of Attack. Sebelum videonya dimulai, ingat video ini ditujukan untuk tujuan pembelajaran dan jangan pernah menggunakan teknik ini untuk menyerang orang lain. Semua percobaan digunakan pada properti milik pribadi dan segala bentuk resiko ditanggung masing-masing. Umumnya, alur komunikasi antara sebuah perangkat dengan router adalah perangkat mengirimkan request ke router, router akan melakukan verifikasi, lalu router akan menyampaikannya ke internet. Begitupun sebaliknya, informasi yang ada di internet yang akan disampaikan kepada perangkat yang terhubung akan diverifikasi dulu oleh router, baru akan dikirimkan. Begitulah paket data disampaikan. Namun, dengan adanya mita si orang ketiga ini, dia menjadi orang ketiga yang akan menyusup, yang mana mita ini berpura-pura menjadi router ketika perangkat mengirimkan request, dan pura-pura menjadi perangkat ketika router menerima request, sehingga dia dapat melihat seluruh paket yang melintas antara perangkat, router, dan internet. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama melakukan simulasi mengenai Man in the Middle Attack atau MITM ya. Nah, jadi untuk melakukan simulasi MITM ini kita akan menggunakan 3 tools atau 3 perangkat atau 3 alat bantu, yaitu yang pertama ada Kali Linux yang saya instalkan di VirtualBox. Yang sebagaimana kalian tahu bahwasanya Kali Linux ini merupakan sistem operasi yang digunakan untuk tujuan penetration testing tools ya. Lalu yang kedua ada Ethercap dan yang ketiga ada Wireshark. Nah, kalau Ethercap ini kita gunakan untuk melakukan scanning networknya. Nah, lalu kalau Wireshark itu nanti kita gunakan untuk melihat trafficnya bagaimana. Oke, jadi langsung kita mulai saja dengan menjalankan Kali Linux-nya. Ya, tampilannya seperti ini ya. Saya gunakan di Oracle VirtualBox. Nah, lalu ketika sudah sampai di halaman untuk login, kita gunakan username-nya root ya. Dan kalian juga bisa gunakan username Kali dan password Kali ya, tapi di sini saya gunakan root. Oke, nah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka dulu Ethercap-nya. Nah, Ethercap-nya ini didapat dari mana? Kita klik tombol start-nya, lalu kita cari di bagian sniffing dan spoofing. Nah, kita ambil yang Ethercap graphical. Nah, MITM ini atau Man in the Middle Attack ini merupakan salah satu teknik dari bagian sniffing ya. Sniffing itu adalah mengendus-ngendus. Nah, setelah terbuka Ethercap-nya, lalu kita jalankan Ethercap-nya dengan menekan tombol accept di sini.
Nah, setelah menekan tombol accept atau checklist yang tadi, tampilannya akan menunya akan seperti ini. Nah, lalu kita akan klik tombol kaca pembesar ini untuk melihat host siapa saja. Ya. Nah, setelah terlihat di sini yang sudah dilakukan scanning, hostnya ada siapa saja, kita lihat di sini host listnya. Nah, di sini ada IP address 10.0.2.2, 10.0.2.3, 10.0.2.4. Nah, untuk IP address yang saya gunakan di sini kita lihat yaitu 10.0.2.15. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kegiatan ini saya gunakan properti saya sendiri, jadi tidak untuk menyerang orang lain ya. Nah, setelah tadi kita melakukan scanning dan didapat, maka kita pilih salah satu host dan yang akan kita jadikan sebagai target. Kita klik hostnya, lalu kita klik add to target one. Setelah melakukan scanning network, yang berikutnya adalah kita buka Wireshark-nya. Kita klik di sini, masih menu di sniffing dan spoofing, lalu kita pilih yang Wireshark. Yang mana Wireshark ini akan menampilkan traffic yang sedang berjalan di dalam jaringan. Kita pilih yang Ethernet 0. Nah, di sini seperti yang kalian lihat bahwa trafficnya belum ada ya. Kenapa belum ada? Karena kita harus memasukkan satu langkah lagi, yaitu ARP spoofing. Ya, caranya adalah dengan klik man in the middle menu. Maksud saya ARP poisoning. ARP poisoning ini apa? Nah, ARP poisoning ini adalah yang akan menjadikan kita orang di tengah-tengah di antara orang yang sedang berkomunikasi. Gitu ya. Kita klik ARP poisoning, lalu kita pilih OK. Nah, sehingga di sini semua trafficnya sedang berjalan. Kelihatan ya. Nah, traffic di sini mungkin sangat padat dan belum bisa kalian lihat dengan jelas atau kalian belum mengerti apakah arti dari masing-masing traffic ini. Oke, sampai kita sekarang coba melakukan browsing dari Kali Linux yang kita gunakan ini. Ya, kita klik Mozilla Firefox, mungkin kita akan telusuri beberapa website seperti misalnya kita masuk ke YouTube gitu ya. Nah, di sini sudah masuk. Lalu misalnya kita pilih salah satu video. Nah, setelah kita buka, kita pindah lagi ke website yang lain. Misalnya kita masuk, kita mau cari gambar-gambar mobil misalnya. Kita pilih gambarnya. Nah, misalnya ini kita lihat dan kita new tab gitu ya, dan kita save as gambarnya. Kita simpan di download aja ya. Oke. Setelah selesai, kita balik lagi ke halaman Wireshark-nya, lalu kita stop. Nah, seperti yang kalian lihat di sini banyak sekali traffic yang bisa kita dapatkan dan bisa kita lihat, namun kita belum dapat memahami apakah isi dari traffic tersebut. Caranya yang pertama, kita bisa melakukan sortir dengan mengetikkan HTTPS di sini ya. Kita pilih dulu, misalnya saya pengen melihat traffic khusus dari IP address milik saya saja, yang mana tadi ini ya 10.0.2.15. Caranya IP.addr sama dengan 10.0.2.15. Lalu kita pilih seperti ini. Nah, di sini terlihat ini hanya traffic yang digunakan oleh IP address atau komputer saya saja yang barusan kita coba melakukan browsing.
Di sini bisa kita lihat ya, kemana saja komputer saya ini melakukan komunikasi di internet melalui router yang sudah digunakan. Nah, lalu bisa juga kita sortir dengan menggunakan yang lain seperti pakai dandan HTTPS, HTTP gitu ya. Nah, sehingga nanti paketnya yang terlihat hanyalah yang HTTP saja gitu. Ya. Lalu dari list komunikasi yang sudah didapatkan, apa saja yang bisa kita lihat? Nah, caranya kita bisa lihat salah satunya adalah yang ini mungkin ya, kita kasih contoh. Kita bisa klik kanan, lalu klik follow, lalu kita lihat TCP streamnya. Nah, ini adalah alur komunikasi yang digunakan oleh kedua buah perangkat. Yang pertama komputer saya, dan yang kedua adalah router yang digunakan. Nah, yang merah ini berarti komunikasi request yang diajukan oleh komputer saya, dan yang di bawahnya adalah komunikasi respon atau balasan yang diberikan oleh server. Jadi ini request, misalnya komputer saya bilang hai gitu ya. Nah, ini adalah jawabannya halo, juga ini dari dari servernya. Nah, seperti itu. Tapi untuk melihat ini kita masih belum jelas ya, apa saja yang bisa kita dapatkan. Oke, yang berikutnya kita bisa lihat tadi yang HTTP-nya ya. Kita sortir lagi yang HTTP-nya, sehingga yang muncul hanyalah bagian HTTP. Lalu kita klik follow, lalu kita lihat HTTP stream. Nah, di sini kita sudah cukup jelas terlihat bahwa apa saja yang bisa kita dapatkan ya, responnya dan lain sebagainya. Kata-katanya sudah mulai bagus. Nah, tapi jika kalian tahu bahwa di internet itu tersedia sebuah website untuk melakukan paket analyzer ya, yang mana yang harus kita lakukan adalah untuk untuk nge-save semua komunikasi ini, jaringan komunikasi ini menjadi sebuah file paket yang dapat dianalisis. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita dengan melakukan file, lalu kita klik save as, yang mana save as-nya ini kita simpan, misalnya contoh di desktop ya, saya pilih namanya test dengan format pkpng ya, lalu kita save. Lalu kita kunjungi website yang namanya packet.com. Nah, di e-packet ini kita dapat melakukan analisa dengan cara mengupload pkp filenya. Kita pilih tadi namanya tes ya, kita open, masih proses ya. Nah, setelah selesai kita lihat reportnya, view report, kita klik. Nah, di sini semua terlihat jelas apa saja yang dilalui oleh kedua komunikasi tadi ya. Yang pertama kita bisa lihat DNS-nya. Nah, DNS servernya dia lewat mana aja? Dia lewat YouTube, lewat Google, ya, di static to Google juga. Terus dan lain sebagainya ya. Ini karena tadi kita mencoba mencari mobil, banyak sekali yang keluar ya, dari mulai CNN Detik, CNN Indonesia dan lain sebagainya ya. Nah, lalu juga sebetulnya kita bisa lihat gambar, tapi gambarnya sayang sekali tidak dapat terlihat. Lalu kita bisa lihat networknya, grafiknya di sini sangat crowded gitu ya. Lalu di sini juga ada ARP poisoning, yang mana nah ini jelas antara internet, router dan juga jaringannya gitu. Oke, demikianlah simulasi menggunakan teknik man in the middle attack.
Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari serangan man in the middle of attack adalah yang pertama, menghindari koneksi Wi-Fi yang tidak dilindungi oleh kata sandi. Yang kedua adalah tidak mengakses informasi sensitif ketika menggunakan Wi-Fi publik. Dan yang ketiga adalah hanya menggunakan akses website dengan protokol HTTPS. Yang keempat adalah menggunakan VPN. Karena VPN akan mengenkripsi lalu lintas website untuk membatasi kemampuan penyerang untuk membaca atau memodifikasi komunikasi yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir adalah pastikan server DNS yang digunakan aman. Demikianlah video pembelajaran ke-10 pada mata kuliah Pengantar Keamanan Sistem Informasi. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu berikutnya.